Mas Adi ya, dari Kompas. Oke. Sebenarnya pertimbangannya pastinya dari cerita kan. Aku selalu memilih project itu dari ceritanya. Dan ditambah lagi Alman aku sebelumnya udah pernah bekerja dengan Mas Tommy dan Kak Gita, walaupun Kak Gita aku taunya terakhir ternyata Kak Gita gabung juga di dalam project ini, jadi pastinya senang banget bisa kerja bareng lagi. Dan sebenarnya ini salah satu karakter yang menurutku beda dan gak pernah aku ambil sebelumnya, dan secara karakteristik jauh sekali, dan pastinya aku selalu mencari challenge dalam memilih suatu project dan karakter. Itu yang menjadi salah satu sebenarnya alasan kuat untuk aku akhirnya gabung di project ini. Ceritanya bagus. Kayak Gio dari Kumparan, mungkin Mas Halo. Tommy boleh ceritakan nggak sih kesulitan yang mungkin dalam penggarapan? Kesulitannya? Kesulitan sih pasti setiap series ada tantangannya masing-masing ya. Kalau di sini sih sebenarnya kita nggak bisa bilang kesulitan sih, karena emang kita coba bangun dunianya emang sebesar itu ya. Jadi emang tantangannya sih gimana semua karakternya itu terestablish dengan baik, dunianya terestablish dengan baik. Apa yang kita mau tampilkan secara genre, ini kan genre-nya kan crime drama, jadi ada actionnya juga, ada drama juga, ada sedikit crime-nya, itu juga bisa tertampilkan dengan baik. Jadi gimana kita berdua itu mencoba merangkum secara visual dunia yang kita mau tampilkan. Tambahan? Kalau bagi tak mau Bagi dong Gio. jawaban dari bagi tak. Tantangan. Iya. Tantangannya mungkin kalau untuk series ini karena dia memang formatnya kan episodik ya, jadi proses developmentnya memang lumayan panjang sih, proses development skenario. Dari ini ceritanya kan ini by Mbak Siti Mala, kemudian penulis skenario nya Mbak Rupi dan tim sebenarnya, sampai akhirnya kemudian skenario nya dikembangkan lagi oleh Mas Tommy, juga ada terlibat Nadia Sastro di situ, dan Mas Fihandoyo juga. Jadi memang lumayan panjang proses development skenario-nya, dan kemudian kita juga mesti bekerja dengan waktu yang sebenarnya ada limitasinya. Jadi kita mencoba untuk mempersiapkan series ini dengan sangat mungkin sih sebenarnya. Aku Niken dari Popular.com dan ini mungkin ya gimana sih proses seleksi untuk para castnya itu susah nggak ya untuk milih pemerannya dan memilih lokasi syutingnya itu ada pertimbangankah dan kesulitan tersendiri? Sebenarnya pemilihan lokasi itu memang kita mencari yang merepresentasikan kebutuhan dunia dalam ceritanya sih. Karena ada dunia bisnis yang dibangun oleh sekelompok bisnis yang di sini kita sebut sebagai sebenarnya ayah ya, dan kemudian juga ada dunia karakter yang ada di dalam strata orang-orang kelas menengah gitu. Ya, di sini juga ada kita sebut sebagai kelompok berdasar. Nah itu kita mencoba untuk mencari lokasi yang bisa merepresentasikan dua dunia tersebut. Kalau pemilihan artisnya untuk Pemilihan pemain ya. Kalau kita sih approach-nya untuk pemilihan pemainnya ya, kita pasti selalu refer ke karakteristik tokohnya, apa yang akan mereka mainkan. Jadi kita memilih orang-orang yang emang secara kemampuan memang bisa membawakan karakter ini. Karena kan di Ratu Adil sendiri semua karakternya itu sebenarnya punya layer ya, nggak one dimensional. Jadi ya memang perlu aktor-aktor yang bisa menginterpretasikan karakter dengan baik juga. Itu sih kenapa kita akhirnya dapat assembly yang luar biasa ini ya di series ini gitu, karena ya dari kemampuan mereka sebagai aktor. Aku nanya dari audiens, itu mau tanya ke Mas Tommy, proses pembuatan filmnya itu berapa lama sih? Terus apakah series ini juga diangkat dari kisah nyata? Karena kan sebenarnya juga ada di kehidupan nyata. Apakah itu menginspirasi Mas Tommy? Prosesnya ya, proses pengerjaan. Kalau persiapannya sih sebenarnya udah lama ya, persiapan
skenario-nya sendiri itu ada kayak 6 bulan sebelum kita masuk ke pre-production, mereka udah jalan duluan. Kalau untuk proses syutingnya sendiri kita itu 62 hari shooting days, production days-nya itu bisa hampir 3 bulan setengah ya. Secara production days-nya. Terus kalau misalnya ditanya apakah ini kisah nyata sih, sebenarnya enggak ya. Karena kan kita buat cerita fiksi. Cuman memang ketika kita membuat cerita kan kita pasti mengambil elemen-elemen yang kita tahu ada di dunia nyata, supaya apa? Supaya penonton juga bisa lebih relate dengan karakter-karakter ini gitu. Apa yang kalian dengar di luaran tentang Sembilan Naga ya kita mengambil sebagian aja sebenarnya, karena itu jadi inspirasi ceritanya aja. Berarti ceritanya tadi digarap selama 6 bulan? Ya, persiapan pengembangan ceritanya dari Kasigi ke Maupi ke Timo juga sampai hari ini setengah hari kita kerja. Jika dari Pokmama, pertanyaannya ini sekalian untuk ngajak para penonton untuk nonton kali ya. Jadi apa sih yang harus, kenapa sih penonton harus nonton Ratu Adil dan apa yang bikin beda dari seri-seri lain? Ya, ada aja nih. Ada nonton satu-satu berarti dari kayak gitu. Nah, ya, gitu aja. Oke, kenapa mesti nonton series Ratu Adil? Karena ini series yang sangat menarik secara premis dan ini genre-nya drama crime. Mungkin dari video sendiri baru pertama kali juga mengeluarkan series dengan genre drama crime seperti ini. Kemudian karakter-karakter perempuannya di dalam series ini sangat kuat. Kita akan melihat perjalanan masing-masing karakternya di setiap episode-nya, itu kayak roller coaster ride gitu. Jadi seru sekali dan ya harus ditonton. Dan Kenapa harus menonton ya? Kenapa harus menonton ya? Sebenarnya kita kan, aku sama tim, sama produser, sama video juga, itu kan kita selalu mencoba memberikan standar baru ya, bisa dibilang tuh standar baru dalam series itu bisa sampai mana sih? Nah, menurut kita sih ini salah satu pencapaian dalam series ya, karena satu ceritanya juga menarik seperti yang kita bilang, terus juga assembly pemainnya itu luar biasa sekali. Ini juga ada Badian juga yang pertama kali main di film juga, terus karakter-karakter arc-nya sendiri itu secara individual sih menarik sih, dimana mereka akan konflik dan akan mengalahkan satu sama lain, itu sih menarik sih menurut saya. Satu karakternya itu. Itu yang bikin beda dari seri-seri lainnya apa? Yang beda di sini banyak banget karakternya, jadi mungkin nanti setiap penonton bisa berempati dengan entah salah satu karakter yang mungkin jadi jagoannya masing-masing gitu. Ada yang mungkin bisa relate dengan salah satu dari karakternya karena banyak sekali karakternya dan dengan konfliknya masing-masing di dalam. Jadi itu yang sebenarnya menjadi salah satu yang sangat menarik, dan apa harus nonton, bikin series dan film itu susah. Semua yang di dalam mengerjakan sepenuh hati dengan keringat, dengan emosi dan lain-lain. Jadi tonton, dukung perfilman Indonesia, series Indonesia. Jadi sebenarnya itu sih yang membedakan. Pastinya ini juga genre yang baru, yang fresh, yang jarang juga. Jadi biar bervariasi. Boleh ini terakhir promo untuk filmnya? Iya, Bapak ya? Oke, jangan lupa nonton. tanggal Mulai hari ini. Mulai hari ini. Iya. Hari ini. Oke, ya udah. Oke, jangan lupa nonton original series Original series. Ratu Adil di video mulai hari ini sudah bisa ditonton untuk yang express, dan untuk yang normal sudah bisa ditonton mulai tanggal 29 Februari. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi masih ada. Untuk dari pertanyaannya, sebutan apa fighting scene di sini dari perspektif pemain dan sutradara? Brutal apa? Brutal apa? Sebrutal apa? Sama anak apakah mengalami cedera di Ada tuh. Sebenarnya kalau action pasti nggak mungkin kita tidak ada lebam atau ada yang nggak sakit gitu. Itu emang udah menjadi bagian dari film action.
brutal banget. Untuk tahu sebrutal apa harus nonton. Kalau dari perspektif karena brutal apa? Betul apa? Sebenarnya kalau approach kita dalam series ini kan kita mencoba realis ya. Jadi fighting scene-nya pun akan menjadi bagian dari ceritanya. Karakter siapa yang akan berkelahi sama siapa atau akan membunuh siapa. Jadi kalau misalnya dibilang brutal ya tergantung ke penuan cerita sebenarnya. Tapi akan ada banyak sih fighting scene-nya ya, dan akan ada banyak gunfight juga. Dan kita kenapa perlu persiapan lama itu karena kalau kita ngerjain fighting scene kan atau action scene itu kan kita nggak cuma melibatkan pemain juga, tapi juga kru yang ada di set kan juga harus safety juga. Jadi makanya kenapa ya kita menginginkan juga sih. Iya, yang pasti